Ya, baik. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan dengan Kitab Daniel, sesi kedua, yaitu tentang puasa atau diet Daniel. Seringkali orang mengenal adanya istilah puasa Daniel. Nanti kita lihat apakah itu ada dasarnya di Alkitab atau tidak, atau bagaimana. Ya, untuk itu sebelum kita dengar kebenaran ini, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dengan adanya online Bible Study ini. Sehingga setiap kami boleh belajar secara lengkap dan alkitabiah. Terima kasih Bapa, berkati malam ini, terutama mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesi kedua dari kitab Daniel dengan tema puasa Daniel. Kita akan melihat bagaimana kok bisa ada puasa Daniel. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel pasal 1 ayat 8. Itu tertulis demikian. Daniel berketetapan mengambil sikap untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel ini ada di lingkungan istana, tapi ia menolak untuk makan dan minum santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Ya. Ayat 12-nya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Rupanya Daniel hanya makan sayur dan air. Menurut teks ini ya. Ya. Jadi kenapa Daniel mengatakan ia bertekad tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman Raja Babel ini? Kenapa? Kita tahu bahwa hari itu, zaman itu yang berlaku, kitab Taurat masih berlaku. Ya. Jadi karena Daniel taat terhadap hukum Taurat, yaitu Imamat pasal 11, sebagian besar ada di sana aturannya, yaitu tentang makanan yang haram dan halal. Daniel tidak mau makan makanan yang haram. Ini zaman itu ya, ingat baik-baik ya. Nah, jadi untuk tidak menajiskan diri dengan cara melanggar Taurat. Daniel menolak. Yang paling aman sayur dan air. Nah, juga mungkin saja karena makanan yang disajikan itu tidak dipersiapkan secara benar menurut hukum Taurat. Bisa juga. Misalnya binatangnya disembelih, masih ada darahnya misalnya. Itu menurut hukum Taurat haram, saudara. Ya, misal dagingnya masih ada darahnya gitu. Coba kita baca Imamat pasal 17 ya, misalnya ya. Imamat pasalnya yang ke-17, ayat 10 sampai 14. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Orang yang makan darah akan dibinasakan Tuhan hari itu. Ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Ya. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Caranya begitu, saudara. Dikeluarkan darahnya, ditimbun dengan tanah darahnya. Begitu. Kalau enggak, itu melanggar hukum Taurat. Ini cuma salah satu contoh saja. Ya. Nah, jadi, tapi bisa juga kemungkinan lain begini. Makanan-makanan itu dan minuman itu diambil dari meja persembahan dewa-dewa Babel.
Kan ada praktek seperti itu memang. Kan bukan cuma Israel yang mempersembahkan daging atau hewan kepada dewanya. Kalau Israel kepada Tuhan, kalau bangsa Asir kepada Allahnya, dewanya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ayat 12 itu perlu dicermati, saudara. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ternyata kata sayur ini dipakai kata Ibrani zeroim. Zeroim. Akar katanya zeroaim. Zeroaim. Nah, ternyata itu tidak hanya sayur yang dimaksud. Sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sebagainya. Tanaman. Ya, itu maksudnya. Makanya kalau cuma sayur bisa nggak sehat. Tapi ada kacang-kacangan, ada macam-macamnya itu, biji-bijian dan sebagainya jadi sehat. Ya, Daniel minta coba tes 10 hari, apakah aku lebih sehat dari orang-orang istana atau tidak? Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Saudara perlu tahu dalam kitab Taurat, ya, itu ada banyak aturan yang melarang seseorang makan binatang yang haram atau yang diperlakukan tidak seperti yang Taurat tulis, gitu ya. Contoh lain Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di semua tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Kalau orang Yahudi, ada yang namanya kosher, ada non-kosher, sudah. Jadi, sebentar, saya share. Ya, ini, saudara. Kosher ini halal versinya Taurat. Not kosher atau ini haram menurut versinya Taurat. Salah satunya binatang babi ini haram. Kalau menurut hukum Taurat. Ya, dan lain-lain ini. Jadi kalau saudara baca pasal 11, Imamat pasal 11, di situ dijelaskan yang haram itu yang bagaimana, yang halal itu yang bagaimana. Ya. Jadi daftar lengkapnya ada di sana, di Imamat pasal 11. Nah, perlu diingat bahwa puasa atau dietnya Nabi Daniel ini dalam rangka mentaati hukum Taurat, bukan supaya sehat. Ya meskipun efeknya sehat juga, tapi intinya dia tidak mau menajiskan dirinya dengan melanggar hukum Taurat itu, ya, yaitu menghindari makanan dan minuman yang haram. Jadi bukan hanya konteksnya sehat saja, seperti orang zaman sekarang pikir puasa Daniel supaya sehat gitu, bukan, ya, meskipun bisa menyebabkan sehat juga. Ya, berikutnya eh, di pasal 10, Daniel sekali lagi melakukan perkabungan 3 minggu penuh berkabung ya. Ya. Makanan yang sedap tidak kumakan, yang enak-enak nggak dimakan. Dia sedang berkabung. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Aku tidak berurap. Maksudnya uh, tidak berurap itu gini, saudara. Kalau orang lagi berpesta, orang mengurapi wajah dan rambutnya dengan minyak zaitun. Kalau berkabung tidak mengurapi, nah itu tidak berurap. Terjemahannya mungkin sebagian tidak mengerti ya. Maksudnya itu tidak berurap itu tidak mengurapi rambutnya dengan minyak, mukanya tidak berseri, tidak minyak, sedang berkabung selama 3 minggu penuh, 21 hari. Ya, nah biasanya orang yang sedang berkabung itu berpuasa juga, ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan penyesalan akan dosa atau sedang mengalami kesedihan yang mendalam, yang minta pertolongan Tuhan. Bisa jadi seperti itu, ya. Tetapi Daniel dalam hal ini tidak berpuasa, dia tetap makan, tapi bukan makanan yang enak dan bukan daging dan anggur. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya istilah puasa ya dibilang tepat juga boleh, tapi sebenarnya bukan puasa juga. Diet lebih benar. Dietnya diatur, sedang berkabung tidak makan yang enak. Kalau puasa sama sekali kan tidak makan sama sekali. Gitu ya. Uh, Oke, kita lanjutkan dulu.
Iya. Jadi sebenarnya diet Daniel ini adalah dalam rangka taat kepada hukum Taurat agar tidak menjadi najis atau kotor hidupnya Daniel dengan melanggar Taurat ya. Atau dengan menyentuh atau memakan makanan yang haram menurut Taurat. Menyentuh saja sudah kena kenajisan, Saudara. Di hukum Taurat kan ada tuh kalau menyentuh mayat najis dan seterusnya ya, ada banyak contohnya. Atau dalam kasus lain itu sedang berkabung dan ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi sebenarnya puasa Daniel itu tidak jelas, Saudara. Bagaimana aturannya, detailnya tidak ditulis di Alkitab. Hanya ditulis sayur dan air. Sayur di situ termasuk biji-bijian, kacang-kacangan dan sebagainya. Tapi tidak diatur berapa kali makannya dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan, tidak bisa ditiru juga. Puasa Daniel tuh begini begitu. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan orang yang mengaku sedang berpuasa Daniel, tiap orang beda-beda, tidak ada aturannya. Ya memang tidak diatur di Alkitab. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu juga ini puasa Daniel ini. Nanti kita akan lihat puasa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Puasa seperti apa yang jauh lebih benar. Ingat, ini perjanjian lama ketika hukum Taurat masih berlaku. Saya mau ingatkan sekali lagi, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Jangan menghina Tuhan Yesus ya. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, gitu. Oke, berikutnya, ya. Saudara kalau baca aturan-aturan Taurat ya, itu dilarang makan lemak dan darah, saudara. Jadi lemak seperti ini nggak boleh dimakan ini. Lemak binatang ya. Jadi segala lemak dari lembu, domba, kambing, janganlah kamu makan. Apalagi lemak bangkai, wah ya nggak boleh. Ya. Atau memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Nah, nggak boleh. Nyawa orang itu harus dilenyapkan. Ini menurut Taurat ya. Makanya hukum Taurat dibatalkan. Oke, berikutnya. Jadi Imamat pasal 11, 47 ayat banyaknya, itu mengatur soal apa yang halal dan apa yang haram. Untuk binatang berkaki empat, ciri-cirinya begini. Untuk segala yang hidup di air, ciri-cirinya begini yang halal, begini yang haram. Untuk burung-burung, diatur ini yang haram. Gitu ya. Oke. Begitu seterusnya, saudara. Ini haram, saudara. Jangan dimakan. Tikus buta, tikus katak, landak, pengkarung, dan sebagainya. Itu menurut Taurat, sekali lagi. Nah, di zamannya Taurat, yang dimaksud hidup kudus adalah mentaati Taurat. Ini contohnya, Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Coba, saudara. Jadi Daniel mau hidup kudus, caranya begitu, tidak menyentuh yang najis. Ya, perintah ini diulang-ulang terus sampai perjanjian baru. Saudara. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ini yang tadi ya, darah tidak boleh dimakan. Nah, jadi menurut Imamat pasal 11, itu ada daftar yang kotor, unclean, haram. Ada yang halal, clean, saudara, bersih. Begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi mengapa sih Daniel itu mentaati itu? Iya, ya yang pertama ketaatan kepada Tuhan, tidak taat ya binasa, dikutuk Tuhan. Ya, yang kedua untuk membedakan atau memisahkan bangsa Israel dari kebiasaan
kelompok pagan atau bangsa pagan, bangsa kafir. Makanya Tuhan memberikan aturan Taurat tentang makanan dan minuman, tentang binatang-binatang itu tadi. Gitu ya. Oke, itu di zamannya Taurat sekali lagi. Tapi kalau zaman sekarang, kita tahu ternyata Imamat 11 itu berisi daftar binatang-binatang yang tidak sehat rupanya. Nah, ini sekaligus memverifikasi bahwa Alkitab berasal dari Tuhan. Bagaimana mungkin zaman itu ada daftar binatang yang ternyata yang haram itu yang tidak sehat. Terbukti hari ini. Ya, jadi untuk alasan kesehatan. Hewan yang halal itu yang memamah biak, yang mencerna rumput, dagingnya dapat dimakan, dan seterusnya. Saudara. Yang contoh yang paling parah ini, predator ya. Scavenger ini contohnya kerang. Itu kalau zaman sekarang kita tahu itu bisa menularkan penyakit ke manusia. Kotor sekali. Ya. Babi sangat kotor. Jika tidak dimasak dengan benar, resiko cacing pita dan sebagainya itu. Jadi rupanya zaman sekarang kita tahu bahwa definisi halal haram itu rupanya ada hubungan juga dengan kesehatan. Ternyata begitu. Makanya kalau ada definisi lain yang ini halal nih padahal nggak sehat, itu salah berarti ajarannya. Tuhan itu memberi ciri-ciri kebenaran. Sampai kapanpun tetap benar. Nah, ternyata menurut riset juga, menurut penelitian di tahun 1953 di Universitas Johns Hopkins ya itu ya, daftar binatang yang disebut di Imamat 11 dan Ulangan 14 di, diselidiki, saudara. Yaitu dicemari setiap darah dan daging hewan yang dipilih dengan suatu biakan. Diamati mana yang cepat rusak, mana yang toksik, mana yang tidak. Nah, ternyata jika pertumbuhannya melemah atau melambat di bawah 75%, artinya toksik. Gitu. Ya, beracun artinya. Ternyata semua binatang yang haram didapat angka kurang dari 75%. Artinya toksik. Contohnya babi 54%. Begitu, Saudara. Ini eksperimen. Eksperimen ilmiah ya. Oke, ini kita cepat saja. Jadi bagaimana sekarang? Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya Alkitab tidak menulis dengan detail bagaimana menu Daniel saat itu. Hanya ditulis sayur dan air kan? Lalu dievaluasi selama 10 hari saja. Dan dalam kasus lain 21 hari ketika berkabung. Ya. Itulah sebabnya jika hari ini ada yang melakukan puasa Daniel, katanya puasa Daniel. Tapi tidak ada keseragaman antara satu dengan yang lain. Sebab ini bukan sesuatu yang resep diet, bukan. Nah, ini dalam rangka menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan di zaman itu, di mana hukum Taurat masih berlaku. Ya. Oke. Bagaimana dengan zaman sekarang untuk orang percaya? Orang percaya itu banyak yang salah loh pengertiannya. Ya. Dasarnya misalnya ini, 1 Korintus 6 ayat 12. Seolah-olah tidak ada yang haram. Jadi semua boleh dimakan, asal didoakan lebih dulu. Salah loh. Coba kita baca ya, 1 Korintus 6 ayat 12. Kalau baca Alkitab itu yang lengkap, saudara. Baca itu sepotong-sepotong kebanyakan orang. 1 Korintus 6 ayat 12. Saya bacakan ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Betul, semua halal dalam arti boleh dimakan, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jangan sampai kita dibudaki oleh makanan. Ayat 13-nya perhatikan tuh. Makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi jangan kita hidup untuk makanan. Ya, hidup bukan untuk makan. Kita makan supaya kita hidup aja sehat. Tapi bukan hidup kita dipersembahkan kepada makanan.
Ya, itu berhala namanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, orang percaya itu aneh zaman sekarang. Mereka berkata begini, kan Tuhan pasti bisa menyembuhkan segala penyakit, jadi makan apa aja boleh. Ya, baca lagi Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Tuhan tidak ingin, jangan mencobai Tuhan, kan gitu kan. Sebab apa yang ditabur orang itulah yang dituainya, kan begitu. Nah, ya. Nah, apalagi banyaklah hal kerajaan surga bukan soal makan minum. Ya memang, tapi kalau kita diperhamba oleh makanan minuman, artinya kita tidak benar di hadapan Tuhan, kan begitu. Karena setiap ajaran yang menyebabkan seseorang tidak bertanggung jawab, sembarangan hidupnya, bahkan memanfaatkan Tuhan untuk kesenangan pasti salah, ya. Oke. Nah, ingat tubuh kita bukan milik kita sendiri. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga dan memelihara dengan maksimal. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Jadi semua sisi kehidupan dengan segala aktivitasnya, termasuk makan minum, haruslah dalam rangka memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya. Lagi pula kalau kita sakit kan kita terganggu. Tidak efektif kan dalam melayani. Malah dilayani nanti. Makanya saudara jaga kesehatan. Ya. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Jangan saudara sembarangan makan, enggak semuanya halal. Iya, tapi ada yang merusak. Kalau itu merusak, apakah Tuhan berkenan? Kalau kita umurnya pendek, sakit-sakitan, apakah Tuhan berkenan? Saya mau tanya. Bagaimana mau melayani? Oh, sakit-sakitan malah. Mengerti maksudnya ya? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan ini, harapan hidup. Orang Israel, harapan hidupnya paling tinggi. Rata-rata. Nah, ini data dari tahun 60 sampai 2009 nih. Atau sampai sekarang bagaimana. Tapi trennya kelihatan. Ya. Jadi kesehatan umur juga tergantung dari makanan. Ini protein hewani. Kira-kira lemak banyak sehat atau tidak? Bagaimana kalau kita lihat ini, yang mana yang sehat? Sebenarnya seseorang kelihatan kok dari caranya belanja, caranya makan, yang akan sehat, yang siapa, yang sakit siapa. Ya, kelihatan. Kesehatan itu pilihan, saudara. Ketika kita tua, kita mau jadi seperti ini, yang masih sehat, atau seperti ini, yang di samping ini. Sudah ada selang masuk. Ini pilihan sebenarnya, bukan nasib. Ya. Nah, kita juga bisa menentukan kesehatan anak-anak kita. Mau dikasih makan ini junk food, atau mau makan yang lain, yang sehat sayur. Nah, kan gitu kan? Manusia itu bebal loh, berubah atau mati. Ternyata sedikit sekali loh orang yang mau berubah, padahal sudah sakit jantung, kritis keadaannya. Akhirnya mati. Ya. Nah, jadi bagaimana sekarang? 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa saja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jelas loh aturan mainnya. Ya, oke. Nah, yang benar itu gini, saudara sebenarnya. Ini singkatnya saja nih. Puasa itu harus seumur hidup, bukan cuma puasa Daniel. Harus puasa semuanya, bukan soal makan minum saja. Harus puasa selamanya dari apa? Dari dosa. Jadi nggak boleh makan minum sembarangan, jangan bicara sembarangan, jangan hidup tidak berkenan bagi Tuhan. Apa yang menyenangkan nggak usah dilakukan kalau itu menyakitkan hati Tuhan. Seperti Daniel itu loh. Daniel, ia tidak menajiskan dirinya agar Tuhan berkenan. Padahal enak, ia menghindari yang enak. Coba bayangkan. Puasa yang sebenarnya bukan tidak makan. Puasa yang sebenarnya itu tidak melakukan dosa selamanya. Puasa dosa.
Nah, di dalamnya termasuk makan minum, jangan menyentuh yang najis. Kan begitu harusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Baik. Jadi saudara, puasa Daniel itu sebenarnya tidak ada sebenarnya. Itu cerita Daniel sedang menghindari eh, makanan-makanan yang haram. Jadi nggak ada itu puasa Daniel. Yang ada ya puasa biasa saja, tidak makan. Itu hanya cara makan, pola makannya Daniel, tidak mau melanggar Taurat. Jadi nggak ada aturan detailnya jam sekian mesti makan apa, nggak ada. Ya. Tapi kalau orang masih mau puasa Daniel ya boleh saja, itu lebih sehat. Tapi kalau mau sehat harus komprehensif sampai ke perjanjian baru. Sebab daftar binatang halal di Imamat pasal 11 itu zaman sekarang belum tentu bersih. Jadi kalau halal haramnya dari segi kotor dan tidak kotor, sehat dan tidak sehat, maka zaman sekarang ini yang dulunya halal sekarang menjadi kotor juga. Misalnya ada binatang yang di, dipelihara dengan hormon, suntikan hormon sehingga cepat besar. Di badan binatang itu kan kotor, banyak hormon yang tidak seharusnya kita konsumsi. Nah, jadi pikiran itu harus komprehensif, harus sampai ke perjanjian baru sampai akhir. Ya, seseorang makan sesuatu yang haram menurut perjanjian lama, dosa nggak? Kalau cuma sedikit itu tidak menyebabkan ke neraka. Tuhan Yesus yang mengajarkan apa yang masuk melalui mulut itu tidak menajiskan. Yang menajiskan itu adalah yang keluar dari mulut. Apa itu? Sebab yang keluar dari mulut asalnya dari hati. Kalau hatinya kotor, itulah tandanya orang yang najis. Keluar mulutnya jadi kotor. Begitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai kita menjadi agamawi. Oh, harus puasa, harus ini, harus itu. Percuma. Puasa itu hanya latihan badani. Percuma. Bukan berarti nggak boleh puasa ya, boleh. Latihan badani. Tapi kalau saya ditanya orang, apakah kita harus puasa? Iya, seumur hidup. Bukan puasa itu. Bukan puasa Daniel, bukan puasa apa. Puasa dari dosa. Puasa dari pola hidup yang tidak benar. Termasuk makan minum yang tidak benar tentunya. Sebab kalau cuma halal haram, yang dahulunya halal, sapi misalnya. Tapi kalau hari ini bukan sapinya organik, disuntik berbagai macam hormon, menjadi kotor. Kita tidak boleh makan yang seperti itu. Tubuh kita ini milik Tuhan. Jangan mentang-mentang enak lalu sembarangan makan. Itu namanya kedagingan. Kedagingan itu termasuk makan minum loh, saudara. Ada orang yang mabok-mabok itu kedagingan. Makan, minum, seks yang tidak benar. Itu kedagingan semua itu. Pola hidup yang super mewah, tapi tidak peduli terhadap sesamanya. Itu kedagingan, saudara. Itu membinasakan. Sebab itu tidak mengasihi Tuhan. Di Alkitab dikatakan, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia binasa. Terkutuk. Terkutuk itu binasa. Ya, jadi jangan, mulai sekarang pandangan kita itu jangan, apa ya namanya, jangan terlalu sempit. Bicaranya cuma puasa Daniel. Jangan. Hukum Taurat sudah berlalu. Sekarang hukum kasih karunia. Segala sesuatu halal. Tapi aku tidak akan makan sembarangan. Sebab ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Aku mau melakukan yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sesuatu yang merusak tubuh, aku mau tinggalkan semuanya. Aku mau puasa itu selama-lamanya. Misalnya, merokok, makanan lemak yang kebanyakan, aku mau tinggalin semuanya itu. Aku puasa itu selama-lamanya. Bukan cuman aku puasa 10 hari habis itu ngerokok lagi. Percuma itu. Aku puasa bicara jorok cuma selama bulan puasa 10 hari misalnya. Nanti boleh, salah itu. Puasa itu seumur hidup, bukan soal makan minum saja. Seluruh hidup kita. Aku puasa seumur hidup, berpuasa dosa. Tidak melakukan dosa. Itu yang benar. Jadi jangan mempersoalkan halal haram dan sebagainya itu terlalu sempit. Ya, yang benar kita hidup kita harus menyenangkan Tuhan.
berkenan bagi Tuhan. Kalau kita sudah mengerti hal ini, otomatis kita akan makan minum pun nggak sembarangan. Pun tidak mau makan yang enak-enak. Kalau itu tidak berkenan bagi Tuhan. Begitu, masa kalah sama Daniel? Daniel punya pilihan loh. Daging yang lezat-lezat di istana raja. Lemak. Minuman anggur yang bagus. Nggak mau tapi dia. Dia pilih makan sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan air putih. Tapi kita lihat hasilnya. Ternyata Daniel jauh lebih cerdas dibanding seluruh yang ada di istana. Termasuk ahli nujumnya istana. Tukang sihirnya istana. Bukan itu, saudara. Banyak orang salah mengerti. Kalau makan daging itu kayaknya sehat, proteinnya bagus. Salah mengerti. Kita harus belajar kalau soal kesehatan secara komprehensif. Nah, barulah semuanya itu dalam tuntunan Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Jadi, kalau saudara mau belajar soal kesehatan, ke channelnya GSKI Peak, di situ ada playlist, ada talk show 2 sesi. Saya bahas bagaimana menjadi sehat. Ya, prinsip-prinsip Alkitabiah ada di sana. Bahkan kalau mau sembuh dari segala macam penyakit, ada caranya. Ya, jadi kita lakukan bagian kita, Tuhan akan tolong kita. Kecuali untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya sakitnya aneh gitu ya. Wah, kita minta tolong Tuhan. Sembuhkan. Tuhan bisa sembuhkan. Tapi jangan begini. Lemak dimakan apa saja dimakan lalu tumpangi tangan. Berdoa lagi. Roh kolesterol kuusir. Roh diabetes kuusir. Kau pikir Tuhan siapa? Kau bisa usir-usir. Makanya orang yang begitu-begitu matinya sakit jantung juga akhirnya. Kebenaran itu sesuai fakta, saudara. Nggak usah ngarang-ngarang. Nggak usah ikutin orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, amin ya, saudara ya. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saudara jangan lupa nanti setelah diskusi tanya jawab ada penjelasan tentang Israel saat ini. Saudara tinggal 10 menit lagi atau 15 menit lagi setelah itu ya, presentasi itu. Oke, silakan mulai dengan, saya buka dulu ya. Ya, Bu Kristina, silakan. Shalom semua, selamat malam Pak Winyo. Selamat malam, Shalom. Zaman sekarang ini, apakah kita boleh makan makanan yang habis dipersembahkan kepada berhala? Itu yang pertama. Yang Saya kedua, jawab dulu, nanti saya lupa apakah kita? pertanyaannya. Satu-satu, Oh, ya. Itu di Alkitab ditulis itu, kasus itu. Daging yang dipersembahkan kepada berhala, kalau dimakan seseorang, apakah seseorang itu jadi berdosa? Tidak, karena daging itu dibuang ke jamban kan akhirnya. Jadi kotoran kan, tidak menyebabkan kotor. Nah, tetapi, ada tetapinya. Kalau kita makan daging yang dipersembahkan berhala itu lalu orang lain melihat, orang lain tersandung dong. Oh, katanya mau hidup kudus kok makan makanan berhala. Orang lain tersandung imannya, lebih baik tidak kita lakukan. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi makanan tidak bisa membuat kita jadi najis berdosa, nggak bisa. Yang bisa najis berdosa itu hatinya. Nah, kalau kita mau makan sembarangan, artinya hatinya kedagingan, pikirannya kedagingan, gitu. Bukan dagingnya yang membinasakan, bukan. Gitu. Jelas nggak, Bu Kristina? iya Pak. Berarti Oke. sebaiknya kita jangan makan ya Sebaiknya untuk orang jangan. bersalah. Iya. Terus yang kedua, apakah kita boleh makan daging korban dari orang sebelah, Pak? Sama, pertanyaan itu sama persis dengan yang tadi. Makan kan tidak menyebabkan kita jadi berdosa atau apa. Tapi kalau itu menyebabkan orang tersandung, ya lebih baik tidak. Oh, karena kan eh, saya di sini kan satu Kristen kan saya sendiri toh, ya Ya, koyan istilahnya satu orang saja. Jadi ya. semuanya Kalau di tidak ada kampung yang saya kan tersandung, tidak masalah, Bu. Kan kita mau makan, terima oh, kasih Tuhan untuk makanan yang tersedia. Seluruh dunia ini milik Tuhan, Bu. Nggak ada orang yang bisa, siapapun mengklaim itu milik dia. Nggak ada.
Semuanya Terus yang milik Tuhan. ketiga, Pak. Ya, ketiga. Ya, yang ketiga, Pak. Tolong diterangkan itu Wahyu 2 ayat 20, Pak. Itu kan dari bagian itu juga. Loh, kok kita Wahyu masih lama, Bu. Wahyu Tanyanya 2 ayat sekarang. 20 itu masalah makan itu, Pak. Makan makan apa itu? Ini, Pak. Saya bacakan ya, Pak ya. Ya, Namun aku berkeberatan terhadap engkau yang menaik beberapa hal karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyambut dirinya nabi ya, mengajar serta menggoda hamba-hambaku dan melakukan percabulan dan memakan persembahan berhala. Nah ini Pak yang saya pertanyakan ini, dia mengajarkan memakan persembahan berhala ini yang saya tanyakan ini. Di sini Tuhan Yesus katanya sangat keberatan gitu loh. ya. Dalam konteks hukum Taurat, itu memang tidak boleh, Bu. Dalam konteks hukum Taurat sangat tidak boleh. Tetapi kita di perjanjian baru kan sudah dikasih tahu, tidak ada yang halal, tidak ada yang haram, semuanya halal. Tapi ada yang membangun, ada yang tidak. Nah, ngapain kita makan itu kalau akhirnya malah menjatuhkan iman seseorang? Nggak usah dilakukan. Kan gitu. Tergantung kasusnya. Nah, sekarang begini aja, Bu. Saya mau tanya begini aja yang simpel aja. Kita makan di warung di restoran, memangnya yang punya beriman sesuai kita? Iya Sama Pak. nggak? Ya Jangan-jangan punya, belum tahu, tidak tahu ya. jangan-jangan, jangan-jangan itu dia minta penglaris di Gunung Kawi. Kita nggak tahu kan? Ayo. Ya kalau kalau kita makan di luar kan didoakan dulu toh Loh ya di Pak. rumah nggak didoakan dulu memang. Ayo saya mau nanya. Ya, ya sama Ah sama ya. iya, bagaimana ini alasannya nggak pas? Di luar didoain, di rumah nggak? Gimana sih? Kita makan di restoran tuh nggak nanya gini, Bu. Mana yang punya? Imanmu apa? Ini dipersembahkan nggak ini kepada berhala? Kan nggak nanya. Restoran tuh banyak yang ada penglarisnya loh, Bu. Nggak pengaruh itu sama kita. Wah, Nggak pengaruh. Makanan itu tidak bisa menajiskan manusia. Yang menajiskan hatinya sendiri. Tapi bukan berarti sembarangan boleh loh ya. Nggak boleh. Jelas, Bu ya Pak, Christina? terima kasih Pak. Tuhan Oke, memberkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Wirawan, silakan. Ya lo Mbak, Shalom. lama sudah nggak nanya. Silakan. eh Sedikit menggelitik Pak. Ya. Jarang banyak ada pendeta seperti Bapak yang selain mengajarkan firman Tuhan juga mengajarkan tentang kesehatan. Hmm. Saya juga lihat dari tahun lalu Bapak ke Israel, cara Bapak makan mungkin mengagetkan orang-orang. Makannya sayur-sayur semua gitu ya. Itu dari kitab Daniel ini saya belajar, wah ini berarti semua pendeta ini kayaknya sudah belajar dari kitab Daniel, mungkin sudah katam ya Pak ya. Ya. Nah pertanyaan saya, kenapa kok banyak, saya kan di gereja juga Pak lingkungannya, Ya. banyak pendeta kenalan saya Pak, itu ya sakit jantung lah, pasang ring lah, kena serangan jantung lah, bahkan ya meninggal kena serangan jantung gitu. Ya. Apakah mereka tidak tahu kalau sudah ada firman itu atau dilanggar gitu atau gimana itu Pak? Apa yang Oke. menyebabkan semuanya itu Pak? Oke, mengerti. Ya, Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak mengerti. Jadi mereka makan saja sambil didoakan gitu supaya sehat, padahal tidak. Lemak ya lemak, mau didoakan ya tetap lemak, nggak jadi protein, gitu kan? Nah, yang pertama tidak tahu. Yang kedua sudah tahu, tapi memang bandel. Sudah tahu merokok itu nggak baik, tapi kenapa kau merokok terus? Nggak bisa menguasai diri. Imannya iman bukan iman yang kuat. Imannya cuma di pikiran, nggak dalam perbuatan nyata. Ya, kedagingan banyak saya lihat kedagingan sih. Ngomong doang itu di mimbar itu. Kalau mau makan sembarangan, ya itu bukan iman sebenarnya. Yang ketiga, dia memang punya teori lain, ajarannya salah. Ya tetap aja.
Tapi yang paling parah itu yang ini, sudah tahu tapi kau langgar. Bandel. Nah, itu kebangetan itu. Kenapa begitu? Tanya aja sama dia, kenapa begitu? Kan begitu, Iya, betul. ya. Mungkin perlu Pak Wik ngadain seminar, Pak, kesehatan Oh, untuk para pendeta, Pak. oke. Saya sudah sering ngadain Penting seminar itu, Pak. dulu, ya. Iya. 6 bulan itu saya keliling terus ke cabang-cabang gereja. Nah, hasilnya hampir nol. Mungkin cuma 5 orang dari ratusan orang yang melakukannya. Padahal hasilnya jelas loh. Yang 5 orang itu tadinya gemuk sekali jadi fit, jadi lebih muda. Jelas ada bukti aja nggak melakukan orang. Percuma, cuma ngomong doang. Makanya setiap orang itu eh, harus seperti Daniel. Aku menghindari yang enak-enak. Itu. Aku tidak mau menajiskan diriku, mestinya gitu. Tapi jangan salah ya, saya nggak ngajarin hukum Taurat nih. Hukum Taurat sudah dibatalkan. Kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Gitu. Iya, betul, betul. Ya. Berarti karena bandel, Pak, ya. Banyak orang Iya, ya. bandel. Bandel atau lidahnya ini nggak bisa dikuasai, mulutnya ini. Soalnya saya lihat Biasa makan micin soalnya. kalau pendeta tamu datang ke gereja itu, Pak, habis itu ditraktir kayak raja, Pak. Itu dihabisin semuanya itu, Pak. Saya kok Waduh, serem-serem juga itu, Pak. serem itu emang. Itu memang serem. Saya pernah ya habis khotbah di jamu makan siang. Makan siang, saya lihat di ujung itu, waduh, kepala babi. Wah, gawat nih. Terus eh, semua dari kepala sampai ekor ada. Tapi di tengah-tengah ada ikan, ada sayur pepaya dan sebagainya. Nah, saya ambil yang itu aja. Tapi kemudian saya ditawarin, ini paling enak Pak, lemak, lemak. Waduh, gimana nolaknya ya? Ntar kayak nggak sopan, nggak enak kan? Ya udah 1 sendok dikit ya, saya bilang saya ambil dikit. Orangnya pergi, saya buang aja. Gitu. Ini minta maaf loh sama yang bapak-bapak masih suka lemak ya. Kalau saya sih nggak. Kalau mau ya sedikit aja lah, dikit kalau pengen sedikit aja. Udah gitu di mood saja, jangan ditelan. Habis itu dibuang lagi. Iya, Pak. Itu nggak sehat sih. Jangan. Mampet di Betul. jantung. Ya. Makasih, Pak Wik. Oke. Tuhan berkati. Ya. Sebenarnya ya, kita sudah jaga makanan, jaga kesehatan. Masih bisa sakit kok. Apalagi tidak dijaga. Oh, itu mah udah kepastian. Kan gitu. Ya. Oke, berikutnya Ibu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, Pak, ada dua hal ya Pak. Yang Ya. pertama, konfirmasi aja. Ya. Sebenarnya kalau berarti kan kalau puasa itu bukan masalah makan dan minum, tapi masalah kontrol diri ya Pak. Ya. Kontrol diri, kontrol hati yang akhirnya nanti ujung-ujungnya ke pembentukan karakter. Benar Ya. nggak Pak? Ya. Oke, nah itu konfirmasi. Terus yang kedua Pak, soal Daniel. Sebentar Bu. Ya, Ada tapinya. ya, ya. Orang yang sudah sempurna, matang, itu nggak perlu menahan diri atau kontrol. Ya. Kenapa? Mindsetnya sudah berubah, jadi nggak perlu menahan diri. Aku pengen tapi nggak boleh nih, nggak gitu. Aku nggak doyan itu. Harusnya kita semua sama. Aku tidak doyan dosa. Gitu. Ya. Oke, yang Oke, kedua Pak. Bu. Yang kedua soal Daniel Pak. Ya. Daniel itu kan dibilang bahwa jauh lebih cerdas ya Pak. Ya. Betul nggak Pak? Sebenarnya dia jauh lebih cerdas itu bukan karena puasanya, tapi karena dia taat dengan hukum Taurat. Sebab orang yang taat sama hukum, pada saat itu saya berkesimpulan orang yang taat sama hukum Taurat kan berarti dia takut Tuhan ya Pak. Ya. Nah orang yang takut Tuhan itu kan orang yang berhikmat. Betul. Nah, orang berhikmat itu kan orang yang cerdas. Betul. Betul. Jadi gini Bu, jangan pernah berpikir, oh kalau vegetarian berarti lebih pintar. Enggak. Ya. Karena banyak orang vegetarian nggak lebih pintar juga. Iya. Ya. Daniel ini memang taat Taurat. Nah, jadi karena itu, makanya orang yang mengerti kebenaran hari ini, dia lebih cerdas dari semua orang. Bapak Ya. Ibu kalau dengerin online Bible study ini, urut gitu ya, nanti lama-lama cerdas, melebihi semua orang. Nanti Bapak Ibu saudara akan heran, kalau lihat seorang pendeta, loh kok dia begitu ya? Mestinya nggak gitu. Nah, artinya Bapak Ibu lebih cerdas.
Mengerti kebenaran itu membuat cerdas, membuat kita peka. Peka kehendak Tuhan. Pak, berarti kesimpulannya sekarang ini kita mau makan apa nggak makan tuh sudah urusan perlu apa enggak gitu kali ya Pak ya? Ya, ada Penting gunanya apa enggak? Ya, dan Ya. dapatnya apa enggak. Ya. Ya Pak, itu aja. Ya. Ya, makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Berikutnya Sarah Hui ya, silakan. Bisa unmute? Ibu Sarah Hui. Ya. Shalom Pak. Shalom. Ya. Pak, saya mau nanya, kalau puasa, kalau Daniel lakukan ini kan kita bisa bilang bukan termasuk puasa ya Pak, karena masih makan ya Pak ya. Betul. Oke. Dan orang-orang ada yang sebagian organisasi menganggap itu puasa dan mereka melakukannya secara rutin di saat-saat tertentu. Ya. Nah, itu mereka mempunyai tujuan tertentu Pak. Dan Ya. saya lihat itu tujuannya lebih ke hal jasmani, bukan kepada rohani dan seperti yang Tuhan inginkan. And then saya mau tanya Pak, kalau apa yang dilakukan Daniel ini berkenan di mata Tuhan dan dia menjauhkan diri daripada seperti yang dilakukan orang-orang istana, dan Ya. ini berkenan kepada Tuhan. Ya. Ya Pak ya. Nah, Ya. sedangkan yang dilakukan orang-orang sekarang itu, saya yakin Pak itu tidak berkenan pada Tuhan karena mereka memiliki tujuan yang lain Pak. Dan saya mau bandingkan dengan puasanya Tuhan Yesus Pak. Ya. Puasa Tuhan Yesus 40 hari ya Pak ya. Ya. Dan dikatakan tidak makan dan tidak minum. Nah, saya selalu cari-cari Pak, itu tubuhnya Tuhan Yesus kan masih tubuhnya manusia sama dengan kita. Betul. Dan dia bisa bertahan selama 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Ya. Nah, itu pasti puasanya itu bukan puasa biasa Pak. Itu pasti seperti puasa roh Pak. Bapak bisa jelaskan nggak ini ya Pak? Tolong Pak, terima kasih Pak. Baik. Sebenarnya ya, kalau manusia nggak kena air secara teori, seminggu saja mungkin sudah mati. Ya, sebenarnya. Nah, tapi ada kasus-kasus yang luar biasa, extraordinary, di mana orang punya kemampuan untuk puasa 40 hari. Bisa. Ya. Nah, tapi ya kurus sekali akhirnya. Tapi itu pun udah ajaib. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus kita tidak perlu meragukan. Kenapa? Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati, mencelikan yang buta sejak lahir, berjalan di atas air. Oh, kalau cuma puasa ya biasa saja. Ya tentu saja berat ya 40 hari, tapi sangat mungkin gitu. Itu nggak masalah. Nah, itu jangan ditiru sekarang. 40 hari tidak makan, tidak minum, mati kecuali disuruh Tuhan. Kalau disuruh Tuhan pasti keadaannya extraordinary, bukan kemauan kita. Kalau kemauan kita mati, maunya sendiri. Jangan mencobai Tuhan juga. Gitu. Begitu, Bu Sarah. Masih ada pertanyaan nggak? Oke Pak, gitu aja Pak. Terima kasih. Cuman salut aja Pak sama Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum gitu loh Pak. Ya, semuanya yang dilakukan Tuhan Yesus itu kita sangat terpesona. Bisa begitu iya, ya? Pak. Iya. Saya sampai heran-heran Pak, bisa kuat gitu loh Pak. Karena kan dikatakan di Alkitab dia jelas-jelas tubuh dia tuh tubuh manusia kayak kita Pak. Betul. Itu sekaligus menjadi teladan yang ideal, Bu. Artinya kita nggak boleh alasan ini, oh, dia kan Tuhan. Enggak, tapi disamakan dalam bentuk manusia. Kan sedang mengosongkan diri jadi manusia. Gitu. Iya. Ya. Dan itu pun pasti ada penyertaan supernatural yang luar biasa baru bisa gitu, Pak. Pasti. Dari Bapak. Ada Roh Kudus. Iya, Pak. Ya. Amin. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya ini ada tulisan Infinix nih siapa ya? Infinix Smart 4. Siapa ini? Tolong unmute. Saya Pak, Immanuel Pak. Yang mana? Infinix ini? Bukan, yang Infinix dulu. Siapa?
Oke, Infinix nggak merespon, biarin. Bu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat Shalom. malam. Shalom. Signal saya kedengaran lah ya Pak ya. Boleh Kedengeran, dengar ya? silakan. Oh ya, makasih Pak untuk kebenaran yang Bapak sampaikan pada malam hari ini. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Ya. Nah, jadi Pak, intinya ini adalah penguasaan diri ya Pak, di dalam hal berpuasa. Latihan Iya. penguasaan diri. Kalau Latihan sudah penguasaan lulus, diri. tidak perlu menguasai diri. Kenapa? Mindsetnya berubah. Jadi tidak perlu menahan diri karena tidak doyan lagi. Tidak doyan dosa, maksudnya. Oh, maksud Bapak bagaimana kita belajar untuk menguasai diri lah ya Pak ya. Ya, Jadi, oke. jadi pertanyaan saya Pak, seperti yang Bapak tadi jelaskan tentang puasa seumur hidup, itu sangat baru kali ini saya dengar Pak Pendeta mengajarkan seperti ini. Biasanya nggak fokus ke sini sih Pak. Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya Pak, yang puasa seumur hidup ini ya Pak, apakah ini kita sudah melakukan kehendak Bapak ya Pak? Iya. Kehendak Bapa adalah kita harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Kudus itu hidup kita jangan menyentuh yang najis. Kalau dulu zaman perjanjian lama makanan halal haram, kalau sekarang segala dosa jangan disentuh. Itu. Ya. Yang kedua Pak, jadi Ya. bagaimana kita Pak belajar hidup yang sehat di dalam keluarga Tuhan? Maksud Bagaimana? Jadi bagaimana kita hidup sehat Pak di dalam keluarga Tuhan? Maksud saya Oke, baik. dalam fokusnya makanan dan minuman Pak. Oke, baik. Sehat itu jangan cuma tubuhnya saja ya. Sehat jasmani rohani tentunya sebaiknya. Nah, soal sehat jasmani rohani ini, Ibu nanti ke channelnya GSKI Peak ya. Di situ ke playlist ada talk show 2 sesi. Itu baru pendahuluan. Tapi itu didengar dulu 2 sesi. Nanti setelah itu bisa tanya-tanya ke saya. Ya. Bapak boleh send ke WhatsApp nggak ya? Bisa, nanti Ibu WhatsApp saya supaya saya nggak lupa, nanti saya balas. Oh Ya. iya Pak, iya. Oke. Makasih ya Pak ya. Ya, Tuhan berkati. Ibu Esther Linda, silakan. Kok tidak respon? Halo. Salam Bapak. Bu Esther Linda. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak, ini masalah puasa. Suaranya kecil, Bu. Halo? Ya. Ya, Ya. Pak. Ya. Saya pernah melakukan puasa Ester 3 hari, Pak. Tapi Ya. saya hanya di hari kedua, ya Pak, ya 2 hari setengah saya tuh nggak makan, nggak minum sama sekali, Pak. Tepat di hari ke 2,5 itu saya nggak kuat, Pak. Terus saya berdoa sama Tuhan. Yang saya mau tanya, itu gagal nggak, Pak, dalam puasa saya untuk mendekatkan diri sama Tuhan? Itu yang pertama, Pak. Oke, jawabannya tidak. Sebab dekatnya kita sama Tuhan itu bukan tergantung dari puasa kita berhasil apa enggak. Puasa tujuannya apa? Supaya kita makin dekat Tuhan. Memangnya bisa puasa terus dekat Tuhan? Nggak bisa. Puasa itu menahan hawa nafsu. Nah, orang nggak puasa tapi dekat Tuhan kan bisa. Memangnya harus puasa? Caranya dekat Tuhan? Kan tidak. Murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah berpuasa. Murid-murid Tuhan Yesus. Tapi dekat Tuhan. Oh, mengerti ya? Tapi kan jangan agamawi, jangan agamawi. Oh, gitu. Puasa supaya dekat Tuhan, tidak. Ya. Oh, puasa itu salah satu diri, sarana, salah satu sarana latihan. Oke. Jadi saya kemarin sempat berapa bulan yang lalu tuh puasa, tidak makan, tidak minum sama sekali. Tepat di hari ketiga jam 4 pagi saya buka puasanya sama semangka. Tapi saya merasa antara seneng saya bisa mengendalikan diri saya gitu, amarah saya atau keinginan saya tuh udah mulai bisa, tapi di sisi lain saya berpikir aduh sayang banget gitu nggak diterusin gitu tuh Pak. Oke. Tapi Bapak bilang nggak masalah ya? Nggak masalah. Satu lagi, wah saya seneng banget nih selama puasa bisa mengendalikan diri. Hati-hati, kalau udah nggak puasa nggak bisa mengendalikan diri emang. Berarti itu belum lulus.
Orang yang sudah lulus itu justru dalam keadaan tidak puasa dia tetap mengendalikan diri. Oke. Kenapa puasa? Belum lulus. Dia mau belajar mengendalikan dirinya. Gitu. Ya, jelas, Pak, ya? yang kedua, Pak. Yang kedua masalah makanan berhala, Pak. Ini boleh dibilang sebagian pengalaman pribadi saya dulu waktu saya belum mengenal, belum dibaptis. Jadi saya cuma hanya merasakan waktu itu saya panggil Tuhan Yesus hadir. Ceritanya saya nggak sadar saya ke rumah adik saya nih, Pak. Adik saya itu sering ngasih makanan ke berhalanya gitu, sembayang apa saya tidak tahu. Suatu ketika tuh keinginan saya untuk merasakan makanan buah naga itu kuat. Saya bilang gini sama adik saya, Dek, boleh gak cobain buah naga itu? Kata adik saya, mau ya. Tapi rasanya nggak terlalu manis loh, Ci. Tapi kan dulu, menurut saya dulu tuh buah naga itu langka, Pak. Dan antik gitu loh ya. Nah, saat adik saya potong, mau kasih saya, adik saya bilang gini loh, Pak. Aneh loh, Pak. Bilang gini, tapi Ci, ini bekas sembayang loh, Ci. Tiba-tiba ada suara di hati saya mengatakan gini loh, Pak. Langsung keinginan saya nggak mau, suaranya itu jelas begini. Kamu nggak makan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya jawab sendiri. Langsung selera itu hilang. Dan saya dari situ, Pak, saya tidak pernah lagi mau makan bekas sembayang. Termasuk bekas sembayang orang tua saya, Pak. Nah, yang saya mau tanya, Pak. Jadi kakak saya selalu kalau sembayang orang tua tuh meninggal ya, Pak. Ya kan disembayangin tuh. Dia bedain, dia pisahin buat saya. Karena saya biar bagaimanapun, seenak apapun, saya udah nggak ada doyan lagi untuk makanan bekas sembayang. Nah, saya tanya, Pak, itu penatik nggak, Pak? Memang seleranya udah nggak ada gitu loh, Pak? Itu, ya Pak. Enggak, itu normal saja. Sebaiknya memang begitu, dipisahkan aja. Nah, kita makan yang terpisah gitu, ya. Pak, itu orang tua bukan sih, Pak? Sebenarnya, Pak, saya juga bingung. Kakak saya bilang ini orang tua kita yang makan. Itu saya mau tanya apa? Maksudnya orang mati nggak bisa makan, udah titik. Nggak perlu dibahas. Gitu. Orang mati kok makan. Iya udah, Pak, itu, Pak. Sekarang begini aja, kalau orang tua mati masih bisa makan, anaknya kejam sekali itu berarti. Ngasih makan cuma setahun sekali, 2 kali. Kalau memang bisa makan tiap hari, kasih makan 3 kali sehari. Ya, itu tradisi ya, Pak. Kalau orang itu tradisi. Gitu kan, sembayanginnya kayak itu nggak bisa makan. Ya. Oh, gitu, Pak. Ya, Pak. Berarti penyakit itu, Pak, bisa timbulnya dari makanan, termasuk yang selain kolesterol. Tadi itu yang saya cerita sama Bapak itu masalah Pak Hengki, kasusnya batuk empedu itu dari makanan juga dong ya, Pak? Bisa dari makanan, bisa dari hal lain. Ibu dengerin dulu 2 sesi yang saya di channelnya GSKI Peak, yang talk show 2 sesi itu. Dari situ faktornya itu. Boleh deh, Pak, saya mau, Pak. Ya. Biar tambah sehat, bisa melayani. Terima kasih, Pak. Terima ya. Pak Kris, silakan. Ya, salam malam, Mbak. Salam malam. Ini kalau yang diceritakan Pak Wegnio tadi kan hal-hal baik. Saya mau sharing sesuatu sebelum saya tanya, Pak. Ini ada suara lain masuk. Gini, Pak. Jadi sekian mungkin belas tahun yang lalu mertua saya itu sakit kanker, Pak. Ya. Saya sempat puasa, buka puasa seperti sepupu itu, pagi sampai sore. Buka puasanya cuma pakai nasi putih, paling-paling sama tempe sama bayam, Pak. Ya. 56 hari. Ya. Gigi saya empuk jadi kayak kuku, Pak. Oh gitu ya? Sampai ini terus sampai pecah gitu. Sampai sekarang ini masih bekas. Ya, jadi ini contoh supaya jangan ditiru. Maksudnya itu bebal kurang berhikmat saya dalam cuma akhirnya terus meninggal ya selesai saya. Kayak Daud itu, Pak, waktu anaknya Betseba. Ya. Meninggal ya sudah wis berurap selesai gitu. Iya, betul. Cuma itu saya lakukan maksudnya enggak berhikmat. Nah, hal lain yang saya mau tanya berkaitan dengan tadi yang Pak Wegnio bahas imamat 11 halal haram itu, Pak. Iya. Apakah ada korelasinya di beberapa kejadian di Alkitab itu kan bangsa Yahudi waktu dikepung terus makan daging manusia, ada yang makan daging anaknya apa, Pak? Ya.
Imamat 11 sama sekali tidak mencantumkan kalau daging manusia haram, Pak. Oh, sudah pasti haram, Pak. Ya, tapi di Imamat 11 tidak tercantum, Pak. Maksudnya, ya. Apakah ada kaitannya itu? Maksudnya kan kadang-kadang orang kalau terlalu berpatokan dengan hukum Taurat itu kebanyakan buahnya jadi legalistik, Pak. Betul. Tapi di hukum Taurat ada dilarang membunuh, Pak. Nah, sebelum makan kan dibunuh dulu pasti anaknya itu. Iya. Nah, itu melanggar Taurat sih sebenarnya. Cuman itu dalam kasus yang sangat ekstrim kan, kelaparan kan. Betul. Gitu. Makanya saking sedihnya itu. Gitu. Kalau di cerita Congkok kuno itu ada seorang ibu waktu kelaparan itu malah katanya malam-malam diam-diam daging pahanya disayat untuk lauk anak-anaknya, Pak, malah. Aduh. Kebalikannya itu. Jadi maksudnya saya justru ngelihat kadang-kadang mungkin apa karena legalistik terus akhirnya pokoknya itu tidak tercantum berarti boleh gitu. Kayak waktu kejadian burung puyuh apa itu kan sampai keluar dari hidung segala macam. Oh ini halal ini boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Makanya kan Paulus bilang yang belum tentu yang terus boleh itu baik, kan Paulus bilang gitu. Betul. Makanya hukum Taurat kan akhirnya dibatalkan, Pak, karena cenderung legalistik. Iya. Ada perempuan tetangga basah berbuat zina dirajam, tapi menurut Tuhan tidak, kasih kesempatan bertobat gitu. Soalnya dari pertanyaan yang awal tadi sampai beberapa pertanyaan berikutnya kan arahnya justru mempertanyakan ke itu justru aspek legalistiknya nanti yang kita akhirnya ya. Nah, kalau kita sudah sampai di perjanjian baru, maka sudah tidak legalistik lagi. Makanya berubahlah menurut pembaharuan akal budi supaya kita menyenangkan Tuhan, bukan berdasarkan tabel, tapi ini kulakukan menyenangkan Tuhan nggak ya gitu. Betul. Gitu, Pak. Jadi saya pesan ke teman-teman kalau misalnya sampai mau puasa atau apa pakai hikmat, jangan kayak saya kalau saya ini terlalu ngawur waktu itu. Ada juga orang yang puasa ya, Pak, nggak makan nggak minum 3 hari, akhirnya ginjalnya rusak. Iya. Kan nggak boleh juga begitu. Tapi kalau saya juga pernah puasa nggak makan nggak minum 30 jam lebih, Pak. Ternyata saya baru tahu dari melakukan seperti itu 1 kali itu aja tubuh kayak di reset terus jadi autofag atau apa arahnya ke pagi. Ya, mencerna lemak ya, Pak ya. Ya. Jadi ada bagusnya, Pak, tapi kalau lewat wah. Betul. Bisa rusak nanti. Betul. Gitu. Kecuali disuruh Tuhan, nah itu beda. Ya, betul. Ya. Kalau kayak penginjil itu repot, Pak. Kadang-kadang di Samana ketemu ditawari kuskus di Papua itu ada. Tikus itu? Besar. Tikus besarnya kayak kucing, Pak. Ya, makanya, Pak, hukum Taurat harus dibatalkan, Pak. Kita harus konteks, setiap konteks nih. Tekanan utama harus keselamatan jiwa. Itu nomor 1. Saya pernah juga nginjil di Pulau Rote itu pas ada pesta nikahan sekalian habis saya turun dari mimbar. Itu hidangannya karena tamu istimewa, kira-kira daging babi direbus 1 gelondong itu beratnya hampir 2 kilo, Pak. Suruh makan sendiri. Waduh. Daging rebus, Pak, dengan kuahnya. Oh, rebus. Iya, direbus tapi 1 gelondong hampir 2 kilo itu terus sama nasinya itu 1 piring kayak gunung gitu, Pak. Ya makan tapi sedikit hanya untuk Oke. Itu aja, Pak. Ya, baik. Tuhan berkati, Pak Kris. Oke, malam ini saya rasa cukup. Sebelum itu kita tundukkan kepala, mari kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur malam ini. Kami dapat update info dari Israel, juga seluruh pelajaran malam ini Daniel, khususnya diet Daniel atau puasa Daniel. Sesungguhnya kita semua harus puasa selama-lamanya. Puasa dari dosa. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini juga. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas kita semua sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian,
Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.